Semangat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera dan sungguh sangat beruntung kita hari ini. Narasumber yang kita hadirkan dalam sharing session adalah orang hebat, seorang pria ganteng, berkumis tipis. Saya tahu berkumis tipis meskipun beliau tidak lepas maskernya. Berkumis tipis, selalu optimis dan suka yang manis-manis. Maksudnya kalau pakai gula. kalau pakai gula. Maksud saya begitu. Maksudnya kopi dan teh manis. Ya. Meskipun saya tahu Bapak sebagai orang ganteng dan humanis, banyak juga yang manis-manis yang suka sama Bapak. Ya. Kita berikan aplaus kepada Bapak Raimel J. Saja, seorang sebenarnya aneh nih Pak, Pak Raimel, saya ini deg-degan, soalnya saya bicara ini menjadi host di depan seorang jaksa yang kalau memeriksa pasti orang gemetar, ya. Tetapi kali ini kita balik, kita upayakan saya yang gemetar, Bro Raimel yang gemetar. Bro Raimel, iya. hari ini Anda sehat? Oh, sehat. Ya. Sehat itu pasti sehat. Kalau sehat, kita lanjutkan pemeriksaan. Maksudnya perbincangan. Ya begitulah Kak. Dalam bentuk perbincangan. Ya, perbincangan. Ya. Betul. Jadi saya mencoba bagaimana memperlihatkan SOP kalau di kejaksaan. Orang diperiksa ditanya dulu kesehatan, sehat atau tidak. Ya. Kalau tidak sehat tidak lanjutkan pemeriksaan. Tapi ini kita dalam kaitan tugas-tugas kedinasan, kita santai saja Pak. Ya. Kita saja. Kita bicara tentang cita-cita dan juga cinta. Ya. Dan saya kira Bro Raimel ini mohon maaf ini, saya panggil bro saja karena kita ini sama-sama anak muda. Betul itu Bro. Ya, sama-sama anak muda. Bro Raimel ini berangkat dari rumah tadi ke sini pasti atas dasar cinta. Ya. Cinta dengan rekan-rekan Fajar dan PWI. PWI Sulsel. Ya. Luar biasa. Ternyata cintanya juga kepada wartawan. Dan saya kira Bro Raimel ini ya bagi sejumlah wartawan senior tentu tidak asing lagi. Pernah bertugas di sini dan sangat akrab dan dikenal sebagai seorang jaksa gaul. Nah, kira-kira apa kiatnya sehingga bisa dekat dengan semua kalangan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tentunya yang saya hormati, saya cintai Pak Dirut Media Fajar, Ketua PWI dan rekan-rekan wartawan media cetak, elektronik, dan kepada brotherku ini Bro Ical. Siap. Yang kayaknya ini mau kerjain saya ini. Yang berbahagia. Tentunya saya sangat senang sekali diundang untuk kita sharing inspirasi ya. Ya, saya pertama saya juga baru bertandang ke sini karena tadinya waktu saya dulu pernah waktu koordinator tahun 2010 dan tahun 2004 sampai 2008 di Sulsel waktu saya kasih Pidu Makassar. Kayaknya nih belum ada ini masih halamannya mungkin kan kantor PWI sebelahnya ya. PWI Sulsel. Ya, jadi satu penghormatan dan suatu kebahagiaan dan kebanggaan
bagi saya pribadi untuk bisa bertemu bersama dengan rekan-rekan yang hebat-hebat juga. Bukan hanya saya hebat, kita semua hebat karena kita ini Indonesia hebat. Oh, Indonesia hebat. Tapi Bapak lebih hebat karena jaksa pertama di dunia yang tampil di acara ini. Kalau begitu kita aplaus untuk Pak Icam. Sehingga ini merupakan satu kesyukuran juga buat saya. Ya tentunya saya punya harapan untuk ke depan. Seperti saya ini yang kesehariannya kebetulan dipercayakan oleh pimpinan kejaksaan sebagai Wakajati Sulsel, tentu punya suatu harapan dan kerinduan yang baik untuk kita bisa sama-sama membangun Sulsel dalam hal pembangunan di bidang hukum. Ini tentu harapan dan kerinduan. Nah, sekalipun kita dalam suasana prokes, tapi tidak apa-apa Ji, sekali-sekali saya buka masker. Oh iya. Nah, yang jelaskan kita ini jaga jarak. Ya, kurang lebih 1 meter Ji. Ini pasti punya satu harapan, kerinduan untuk kita buat ini Sulsel untuk bisa berdampak. Tentunya berdampak dalam hal positif, yaitu dalam hal pembangunan di bidang hukum. Karena kita ini bukan ahli bangunan kodong. Jadi tentunya bangunannya itu ya bangunan hukum. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya dengan visi dan misi khususnya saya ini, ya saya punya satu tekad untuk bagaimana saya ini baik pribadi maupun sebagai Wakajati Sulsel, saya bisa berdampak bagi orang lain maupun sesama tanpa harus saya membedakan. Itu. Karena saya sadar juga saya ini sudah beberapa kali ya pindah tugas itu di daerahnya orang, di kampungnya orang, sampai di kampungnya Amrosi. Kita pernah dengar yang waktu kejadian dulu di Legian Bali toh? Peristiwa kasus saat itu. Ternyata waktu saya tugas di Lamongan itu, itu setelah ketahuan ketangkap bahwa Amrosi itu berdomisili di Lamongan, saya kaget sekali. Ini ternyata saya sudah berada di tempat tugas juga yang mengerikan. Mengerikan. Nah, tapi selalu karena tekad saya yang sudah, ya menurut saya sih udah terbentuk sejak awalnya bahwa saya bersedia ditempatkan di mana aja, sehingga saya harus itu berdampak. Artinya ada manfaatnya saya. Saya tidak berpikir dulu secara globalan ya, mungkin itu agak jauh buat saya. Tapi untuk diri saya, nah makanya ya saya punya satu kerinduan dan harapan itu untuk bagaimana saya bisa membantu pimpinan khususnya di wilayah Kejati Sulsel ini pembangunan di bidang hukum. Itu bro. Termasuk tadi itu bro, soal wilayah bebas korupsi. WBK. WBK. Itu jangan kira Pak, PBI Sulsel ini sudah menerapkan itu. Ini di gedung PBI ini, khususnya di PBI Corner ini sudah diterapkan
WBK, Ya. wilayah bebas kopi. Oh iya. Jadi silakan minum kopi, silakan Jadi- pesan. Jadi Dan pokoknya kita mau minum kopi apa aja, Dik? kopi aja. Tapi Mau dua kopi, Torabika, Torabika, kopi Toraja. kopi Toraja. Saya Kopi senang sekali Medan. dengan kopi Toraja. Ya, tapi yang ada yang manis-manisnya. Ya. Tapi kalau pakai gula, kalau dia nak pakai gula pasti pahit toh? Ya. Nah, itu dia. Ya, ya. Kita lanjut, bro. Tadi ini kita bicara tentang bom Bali. Kita lupakan yang ngeri-ngeri itu. Ya. Bom-bom itu. Karena pernah saya kebetulan tugas di Lamongan. Jadi Ya, saya Lamongan, ya. teringat, waduh, pernah saya ini sudah mendapat tugas juga rupanya di daerah yang sedikit mengerikan juga. Mengerikan juga. Karena pelakunya orang sana. Ya, ya, ya. Tapi kita lupakan yang Ya, mengerikan. betul itu. Kita bicara Ini hanya saja. sekedar saja. Ya, kita bicara saja yang soal cantik-cantik. Ya, Di Bali kan betul. banyak cantik-cantik. Ya. Itu baru satu. Tapi konon kabarnya Bapak ini sudah pernah mendapatkan 18 SK. 18 kali pindah tugas. Ya, 18 kali pindah tugas. Ya. Artinya kan 18 kali dapat SK, dipindahkan kemana-mana. Ya. Nah, apa kesan-kesan yang di daerah itu dan kira-kira apa yang harus dibenahi dan kira-kira apa yang menarik di daerah setiap di penempatan itu? Ya. Ya, tentunya ya sebagai insan adiaksa ya. Ya. Ya, artinya ya prajuritnya lah, prajurit kejaksaan. Saya sudah kurang lebih 18 kali mendapatkan alih tugas. Mulai dari pertama saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Surabaya. Oh, Surabaya. Jadi saya itu pertama kali saya melaksanakan tugas pekerjaan saya, ya istilahnya lahirnya lah saya di kejaksaan, itu di Kejaksaan Negeri Surabaya. Oh, Surabaya. Oh, iya. Iya, jadi orang Sulsel bekerja di Surabaya. Ya, 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 ya. Mulai di situ saya banyak juga ya tentunya merasa waduh bukan hal asing ya Iya, iya. atau orang asing berada di daerah lain, tapi saya merasa bahwa saya ini orang Indonesia. Ya. Nah, masalah kelahiran apa semua itu kan ya kebetulan hanya tempat aja. Ya, ya. Yang kita punya mama tak kebetulan sedang mengandung, kemudian waktunya dia akan lahir, hanya tempatnya saja. Tapi kita ini sama-sama orang Indonesia, sama-sama ciptaan Tuhan. Ya. Nah, makanya saya waktu di sana mulailah di situ saya banyak merenungkan bagaimana ya arti kehidupan, khususnya saya mulai masuk ke bidang tugas pekerjaan saya di kejaksaan. Itu di Surabaya. Itu Surabaya. Ya, ya tentunya saya harus berusaha bekerja dengan baik lah, Ya. bekerja dengan sepenuh hati. Ya. Nah, kemudian dari situ saya ditugaskan. Wah, kalau saya mau cerita sampai 18 kali ini, waktunya ini bisa habis. Bisa habis. Ya, ya betul. Mungkin Ya. yang kesan-kesan aja ya. Ya, ya, ya. Nah, Ya. setelah saya dari Surabaya, saya kembali lagi ke daerah Sulawesi, yaitu di Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Ya, di Parigi Motong. Oh, pergi motong. Nah, di sana juga ya kesannya setelah dari Jawa Timur masuk lagi ke Sulawesi Tengah, karena sudah tergolong daerah yang sepi ya, yang baru Berkembang. memulai berkembang. Nah, di situ saya berusaha selalu sesuai tekad saya Ya. untuk bagaimana saya bisa bekerja dan baik dan berdampak. Ya, ya. Ini Ya, ya. Ya. kita berdampak, bermanfaat. Bermanfaat. Ya, keberadaan saya di mana saya bertugas. Jadi habis dari saya Parigi ke Palu, Palu. ke Makassar. Oh, ke Makassar lagi. Waktu saya ke Spidum tahun 2004 akhir,
Kemudian saya ke Surabaya, Hmm. lagi. Kemudian pindah lagi ke Kejaksaan Agung. Lalu saya pindah lagi ke balik lagi Makassar. Oh, lagi Makassar. Iya, saya koordinator. Oh, koordinator. Kemudian saya ditugaskan untuk melaksana tugas Kajari di Takalar. Oh, Takalar. Kurang lebih 3 bulan. Kemudian di Makale. Oh, Makale itu Tanah Toraja. Ya. Lalu ke Jawa Tengah lagi. Oh, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, Kendal, masuk lagi ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Waktu itu saya sudah asisten. Jadi dari Kajari ya naik level lagi lah. Kan tidak mungkin masa mau itu terus jabatannya toh. Ya tentu Ya. ya itu tadi bahwa ada amanah lagi Ya. pimpinan untuk menjadi asisten. Nah dari asisten, nah di sini yang kesan saya barangkali yang paling mendalam Ya. dan sulit saya lupakan. Ya. Pengalaman apa itu, bro? Saya agak lama bertugas itu, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Saya sebagai Aspitsus di Sulawesi Tenggara. Nah, teman-teman itu sudah banyak yang mutasi atau pindah. Saya terkesan bagi saya agak lama. Tapi saya tetap pada tekad saya bahwa saya tidak boleh kendor, baik semangat maupun komitmen saya. Bagaimana saya bisa tetap selalu berdampak, bermanfaat dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Alhasilnya, saya tiba-tiba langsung dimutasi ke Kajari Jakarta Selatan. Di sini saya kaget. Di sini saya kaget. Kesannya saya waktu itu begini. Sementara makan kasihan, ya kurang lebih jam 7 malam ya, kan makan malam. Nah, ada salah satu kawan saya menelpon saya, bilang, selamat, bro, sudah lihat di WA, apa itu? Kita kena mutasi. Jangan, saya bilang gini, ya namanya kawan toh, jangan kau sambarang ini. Iya betul kak. Saya bilang, kemana saya? Kita masuk selatan. Saya pikir selatan apa ini? Maksudnya Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Semua yang saya sebut dia bilang, bukan itu. Di atasnya, apa itu? Jakarta Selatan. Tak bangka kak. Kaget saya. Kenapa kaget? Tak bangka. Karena kaget apa? Loh ini kan baru terjadi kan dari Sulawesi Tenggara. Ya kalau saya boleh istilahkan secara saya pribadi, kan itu kan daerahnya kan daerah kelasnya itu kalau untuk ukuran kami itu ya tentu masih di bawah Makassar. Ya apalagi ini Jakarta kan. Nah, jadi waktu saya dengar itu, waduh, benar-benar saya kaget, terkejut, sampai saya sudah lupa makanku. Karena baru mungkin 6, 7, 8 sendok itu kasihan. Akhirnya saya duduk termenung. Ada sekitar 5 menit. Tiba-tiba langsung istri tuh nyonya di rumah. Dia bilang begini, kenapa harus kaget pak? Kan ini rezeki, apalagi kita juga sudah lama nih, sudah kurang lebih 3 tahun tidak pindah-pindah. Saya bilang, bukan itu yang saya pikir. Barusan ini, kenapa kita ini yang dari, ya kasarannya dari kampung kodong, bisa dipercaya masuk ke sana. Tapi akhirnya saya kembali lagi. Ya begitulah namanya ya, dinamika kehidupan. Kita tidak tahu, ada siang ada malam. Ya yang tadinya saya merasa, wah ini saya ini tertanam ini karena sudah kurang lebih 3 tahun saya. Tapi ya saya enjoy aja, saya senang. Saya orang itu selalu berusaha untuk gembira. Artinya dalam hidup saya, apapun masalah, kita kan pasti semua ya manusia tidak lepas dari pergumulan hidup. Nah saya tentunya merasa di sini, wah ini ada suatu amanah besar ini. Itu yang saya sempat termenung. Akhirnya
saya kembali lagi bertanya diri saya, oh mungkinkah ini namanya kalau kita sabar, kita senang saja sekalipun tidak dikasih pindah-pindah, kita tetap dalam tekad kita, semangat kita, komitmen kita untuk memberikan dampak manfaat kepada institusi, kepada orang lain, kepada sesama. Akhirnya itulah yang selalu membuat saya itu ya bertambah semangat. Biasa kan orang berpikir, wah masuk Jakarta ini. Tapi kalau saya berpikirnya, ya waktu saat itu ya, dua hal yang sempat terbesit dalam benak saya. Waduh, pertama, wah ini tiba-tiba masuk memimpin di salah satu bagian dari Jakarta. Nah kita ini kodong hanya biasa di kota-kota yang kayak, ya maaf kata kampung di kodong. Tapi ya itulah, kembali lagi, bahwa ya kalau memang pimpinan mau menaruh kita di situ, ya tentunya kita harus siap. Nah makanya itulah kembali lagi bahwa inilah bagaimana kita itu selalu harus mensyukuri, selalu kita tetap semangat di dalam melaksanakan tugas, tetap hati kita harus senang, hati gembira, dan itu adalah obat. Jadi saya kira ini bagian dari kesyukuran bahwa sebenarnya Tuhan mendorong pimpinan di kejaksaan untuk menempatkan Bro Raimel ke Jakarta. Betul. Dan ketika saat itu ya? Ya, saat itu. Saya kira tadi terkejutnya karena, waduh, terkejutnya itu kalau penempatan pertama itu tantangannya luar biasa. Cuma satu lokalisasi yang namanya Doli. Di Jakarta banyak sekali. Surabaya. Tapi dari sekarang Doli tahu. Sebelum kita lanjut, kita rehat dulu karena ada yang mau lewat. Kita kembali ke studio.